Halo semuanya, hai. Di sini aku mau menjelaskan apa itu Microsoft Word dan lihat ini. Nah, di sini Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata pada produk Microsoft Word. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengalaman kata atau word tracing, misalnya membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Jadi di sini Microsoft Word itu bisa kita gunakan dalam semua pekerjaan yang kita lakukan dengan mengolah kata, seperti membuat dokumen, laporan, surat, amplop, dan surat yang lain-lainnya. Nah, yang pertama di sini aku mau menjelaskan apa aja yang ada di Microsoft Word. Nah, di sini kita bisa lihat ya forum yang ada di Microsoft Word. Nah, yang di bagian sini itu kita untuk mengubah kalimat, mengubah font dalam kalimat. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan fontnya seperti ini. Ini coba kita blok. Setelah itu aku ingin mengubah fontnya menjadi New Roman. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kalau yang sebelah ini itu untuk melihat ukuran font. Kalau misalnya fontnya mau aku ubah seperti 14, jadi ukurannya membesar seperti itu ya. Setelah itu untuk di bawahnya ini itu untuk menebalkan kalimat. Nah, seperti ini ya. Setelah itu di sebelahnya itu untuk memiringkan kalimat. Jadi kalimatnya jadi miring. Setelah itu sebelahnya itu untuk membuat kalimatnya menjadi ada garis di bawahnya. Setelah itu di sebelahnya lagi kalimatnya ada garis di tengah-tengah mereka gitu. Habis itu sebelahnya lagi itu untuk membuat kalimatnya menjadi kecil di bagian bawah. Di sebelahnya lagi itu untuk kalimat yang menjadi besar, kecil juga tapi di bagian atasnya. Nah, setelah itu sebelahnya ini untuk membuat tulisannya itu berwarna di lightnya gitu doang. Nah, setelah itu sebelahnya itu untuk membuat kalimatnya itu menjadi kayak di stabiloin, jadi ada warnanya gitu. Saya sebelahnya itu untuk mengubah kalimatnya yang tadinya berwarna, tulisannya itu berwarna hitam menjadi berwarna merah. Nah, setelah itu aku ingin menjelaskan tentang bylet. Bylet merupakan fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau bisa disebut bylet di setiap paragraf. Sebelum kita memulai tulisan, kita pada dokumen ada banyak jenis bylet yang ada di Microsoft Word. Jika tidak hanya berbentuk lingkaran bulat saja, akan tetapi kita bisa memakai fitur lain yang sudah ada dalam aplikasi Microsoft Word, misalnya pada centang, kotak, dan masih banyak lainnya. Nah, contoh bylet itu seperti ini. Nih kan ada lingkaran lain, nih ada centang, ini dan ini. Kita bisa memakai itu semua. Contohnya di sini aku udah buat. Nih di bagian sini ini contoh untuk pemakaian bylet apapun yang kita mau yang ada di sini. Setelah itu ada lagi yang namanya numbering. Numbering yaitu dengan memberi urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak hanya berubah angka desimal saja, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Adapun fungsi bylet dan numbering yang ada pada Microsoft Word adalah untuk memberi sebuah fungsi tanda bulat atau memberi nomor pada setiap paragraf yang kita tulis. Nah, contoh numbering itu seperti ini. Nih, untuk numbering seperti yang kita bilang tadi itu bisa berupa angka seperti ini ya. Jadi kita bisa mengubahnya sesuai yang kita mau. Nih, ini seperti yang ini contoh dari numbering. Jadi kita kalau misalnya milih ini dia bakal berubah tuh ya, tuh dia bakal berubah. Nah, seperti itu. Setelah itu juga aku ingin menjelaskan tentang MailerMates. MailerMates merupakan aplikasi dalam sebuah menyusun yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi digunakan untuk menulis di dalam komputer serta hanya Microsoft Word. MailerMates ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat sebuah surat dalam jumlah yang sangat banyak, format isi yang sama dengan cepat. Nah, ini seperti membuat undangan, SIM, terus sertifikat, KTP, dan lain-lainnya. Sini itu langkah-langkah untuk membuat mailance. Kita harus menyiapkan 2 dokumen, terus menu-menu mailance-nya seperti itu. Dan ini kita juga udah menyiapkan, di sini udah ada penyiapkan template untuk pembuatan sertifikat. Setelah itu ini tuh database-nya untuk mengisi sertifikat itu. Nah, yang pertama kita membuka dokumen Word dulu, habis itu memilih menu My Links yang ini. Setelah itu menu share reset. Nah, yang ini. Setelah itu kita memencet user ini untuk mencari database-nya. Nah, seperti ini ya.
kita pencet database-nya, terus open. Setelah itu kita pilih yang kita mau, terus kita okein. Setelah itu, setelah udah ada semua, kita memencet menu insert main spread. Nah seperti ini ya. Terus kita bisa pilih nih, misalnya nomor 1 nama ini gitu, nanti jadinya seperti ini. Kalau udah, kita pencet prefer sort. Ini untuk kita kasih tahu tulisannya apa, bukan hanya seperti ini saja, tapi langsung ada namanya seperti ini setelah di refer. Nah habis itu kita bisa memencet ini untuk melihat bagian-bagian yang lainnya lagi gitu. Ini untuk men-save formatnya gitu ya. Nah setelah itu juga menjelaskan tentang pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematis yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Makalah adalah proses ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk menggunakan diri. Nah, membuat nomor halaman sebuah dokumen merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang, di mana dengan membuat nomor halaman secara otomatis, maka akan mempermudah pengguna untuk menekan sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan dalam penomoran pada dokumen. Nah, ini cara untuk membuat penomoran otomatis. Yang pertama, kita cari dulu yang page number. Setelah itu di sini kita bisa pilih mau top of page, bottom atau yang lain-lain. Itu misalnya kita mencet yang bottom. Nah, di sini udah ada. Ini kita bisa milih juga ini yang di pojok atas, pojok kiri kanan, seterusnya yang di tengah dan di sebelah kiri. Ini untuk yang di bagian bawah, bisa di kiri, tengah atau kanan juga. Ini yang lainnya. Nah, setelah itu kalau misalnya kita udah bisa milih kita mau pakai yang mana, kita bisa pilih yang format, terus kita bisa atur sendiri mau pakai angka atau pakai apa. Nih seperti ini ya, pakai number, nih bottom. Nah seperti ini. Nah kalau misalnya di bagian format itu kita bisa mengubah semuanya itu sesuai kita mau yang 1, 2, 3 atau yang apa gitu ya. Nah seperti itu. Nah selanjutnya ini membuat daftar isi otomatis. Kita bisa menggunakan bentuk tulisan yang sudah diketik, blok tulisan yang akan ditampilkan dalam daftar isi, klik yang lain-lainnya. Nah ini kita misalnya udah menyiapkan daftar isi yang mau kita lakuin. Setelah itu kita bisa memencet prefer terus and text. Setelah itu nih kita bisa kita kasih level-level untuk itu semua. Jadi menjadinya kayak gini kalau udah dijadiin level. Setelah itu tinggal kita enter aja dan bakalan jadi seperti ini. Nah setelah itu kita untuk membuat dasar gambar otomatis. Nah sepertinya kita mulai dari insert dulu. Ini untuk mencari gambarnya ya, mestinya udah ada gambarnya. Setelah kita mencet insert, setelah itu kita bisa memilih nih, ini kita untuk mengubah ngasih kata di bawah gambar itu. Misalnya setelah itu kita pencet new tab, terus kita tulis di sini apa, misalnya kita mau nulis gambar 1 gitu ya, logo Unpam. Nah bakal di sini ada tulisan di bagian bawahnya. Setelah udah, kita bisa masuk ke bagian insert table of figure. Setelah itu kita pencet. Nah di sini bakalan keluar kolom seperti ini. Jadi tinggal kita pencet OK aja dan bakalan jadinya seperti ini. Oke. Setelah itu kita membuat daftar pustaka otomatis. Yang pertama kita pencet dulu yang bagian ini media sort. Setelah itu kita pencet new. Nah di bagian ini kita bisa menulis apa, misalnya jurnal, buku atau artikel yang kita mau. Kita bisa tulis di sini autornya siapa, tahun, bulannya, terbitan mana. Setelah itu kita pencet OK. Nah seperti ini contohnya. Setelah itu kita pencet OK dan bakalan ada seperti ini. Kalau udah ada,
kita pencet insert caption, abis itu kalau enggak kita pencet yang bill beli ini. Kalau udah ada insert caption kita pencet aja yang bagian mana tadi ini kita apa tuh nama apa artikel atau buku yang udah kita siapin tadi. Nah kalau pakai yang balance ini kita pencet aja, terus ada beberapa tipe tinggal kita pencet dan bakal jadi seperti ini. Oh iya, tadi juga aku sedikit kelupaan untuk bagian drop cap. Nah, drop cap merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang ada dalam paragraf yang dibuat menjadi bentuk. Nah, ini drop cap. Drop cap itu seperti kalimat, tapi yang di awal katanya itu hurufnya tuh tebal atau besar. Seperti kayak di novel-novel. Seperti itu. Nah, jadi sekian dari aku. Makasih untuk semuanya dan semoga bisa mengerti ya. Jujur aku tahu perkataan aku mungkin ada yang salah-salah atau belibet-belibet, tapi semua mengerti.